Firman Tuhan pada minggu ini bagi kita tertulis pada kitab Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari, marilah kita dengarkan bersama-sama. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun, aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam darimu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Namun, aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita memahami teks firman ini dengan memakai alur mundur. Artinya, kita akan memahaminya dengan lebih dulu berangkat dari ayat terakhirnya. Yesus mengatakan di ayat 48 itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya garis bawahi, sama seperti Bapamu yang di surga. Yesus sendiri menyebut Tuhan itu Bapa kita. Yesus sedang berkhotbah, mengajar, dia mengatakan sama seperti Bapamu. Dia menunjuk kepada para pendengarnya, Bapamu di surga. Otomatis pendengar itu adalah anak-anak Bapa di surga, anak-anak Tuhan. Dan itu Yesus sendiri yang mengatakannya. Itu berarti kita semua yang hadir pada saat ini mendengar khotbah ini, firman Tuhan ini adalah anak-anak Bapa di surga, anak-anak Tuhan. Ini harus kita pegang dulu, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Yesus mengajak kita meneladani sifat dan sikap Tuhan sebagai Bapa kita. Jadi patron sifat dan sikap yang harus kita hidupi adalah sifat dan sikap Bapa kita, Bapa di surga, bukan Bapa di rumah ya, tapi Bapa di surga. Tuhan itu memiliki sifat dan sikap yang sempurna. Tuhan itu memiliki standar yang sempurna. Standar manusia tentu berbeda dengan standar Bapa kita itu, Tuhan kita itu. Saudara-saudara, bagaimana rupanya standar manusia? Bagaimana pula standar Tuhan, Allah? Itulah yang mau kita lihat
dalam teks khotbah minggu ini. Ada dua standar hukum yang berlaku ketika itu di tengah-tengah Israel, bangsa Yahudi. Yang pertama, ini dua saja diangkat ya. Ada banyak sebenarnya hukum, tapi Yesus mengangkat dua saja di sini sebagai contoh. Kemudian Yesus akan menawarkan hukum yang harusnya dihidupi oleh anak-anak Allah. Yang pertama, hukum Yahudi itu yang biasa berlaku adalah mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Inilah standar keadilan hukum orang Yahudi kala itu. Ini standarnya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apakah ini adil? Ya, adil. Menurut hukum Yahudi ketika itu, adil itu. Kalau mata kita ditinju orang, maka kita juga harus meninju matanya. Fair. Itu adil kan? Adil menurut hukum itu. Kalau gigi kita patah dua karena dipukul orang, maka kita juga harus mematahkan giginya dua. Adil. Menurut hukum itu. Kalau HP kita pecah, terjatuh, tidak sengaja disenggol oleh teman kita, maka kita juga harus menjatuhkan HP-nya sampai pecah, seperti HP kita. Itu juga adil, fair. Begitu kira-kira amal hina, saudara-saudari, hukum Yahudi itu. Dan itu sudah mentradisi ketika itu. Adilkah itu? Adil. Ya, menurut standar hukum ketika itu. Atau standar hukum manusia ketika itu. Itu yang pertama, yang diambil oleh Tuhan Yesus menjadi bahan pengajarannya untuk mengajarkan ada loh hukum yang terbaik dari sini, itu nanti yang mau dikatakan Tuhan Yesus. Baru hukum yang kedua itu adalah kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini hukum Yahudi yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sesama yang mengasihi kita harus dikasihi. Wajar. Biasa itu kan? Tetapi yang memusuhi kita harus dibenci. Itu juga wajar menurut manusia. Yang mengasihi aku, wah, aku juga harus mengasihi dia. Tetapi yang membenci aku, atau yang memusuhi aku, atau musuhku, wajar dong kalau aku juga benci sama dia, memusuhi dia. Itu adil kan? Fair. Adil menurut hukum orang Yahudi ketika itu. Orang yang membantu kita ya harus dikasihi. Tetapi yang tidak pernah membantu kita harus dibenci. Kira-kira seperti itu. Orang yang pernah kasih uang ke kita, haruslah kita kasihi dia. Dia sudah beri uang kepada kita, tapi kita membenci dia. Gak tahu diri itu namanya. Hukum Yahudi itu mengatakan orang yang pernah mencakapi kita, kita harus kasihi dia. Tetapi jika tidak pernah mengobrol dengan kita, menegur kita pun dia tidak pernah, harus dibenci. Itu menurut hukum Yahudi ketika itu. Adilkah itu? Adil. Menurut hukum mereka itu. Itulah standarnya. Abang Inang, saudara-saudari, kalau ini menjadi hukum yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang, maka akan banyaklah orang-orang yang saling membenci. Kenapa? Saya akan membenci kamu karena kamu tidak pernah memberi uang kepada saya. Karena menurut hukum itu, kamu beri aku uang, aku akan mengasihi kamu. Ku beri kamu duit, kamu akan mengasihi aku. Saya belum pernah kasih uang sama kalian. Berarti kamu harus saya benci. Saya tidak akan kasihi kamu. Amang Inang juga saudara-saudara nggak pernah mengasih duit kepada saya. Maka saya nggak pantas untuk mengasihi kalian. Nah, kira-kira seperti itulah. Fair memang sebenarnya kan. Maka kita pun akan saling membenci kalau itu terjadi di dunia kita sekarang. Bayangkan saudara-saudari,
kalau standar hukum seperti ini masuk ke dalam komunitas gereja, orang-orang Kristen, habis dah. Tetapi tidak. Mungkin saya dengan teman-teman di sini, Naposubulung, secara intens, belum pernah kita bercakap-cakap. Belum pernah mungkin kita bersalaman hanya formalitas. Tetapi kita saling mengasihi. Kalian mengasihi saya juga mengasihi kalian. Karena apa? Karena kita berada di luar hukum tadi. Standar kita bukan standar hukum Yahudi, tetapi standar kita adalah apa yang ditawarkan oleh Yesus nanti melalui khotbah ini. Saudara-saudari, Yesus melihat standar hukum seperti ini sangat berpotensi merusak hubungan sesama manusia. Maka Yesus menawarkan standar hukum Allah, yaitu hukum yang baru. Apa itu? Hukum kasih. Hukum kasih adalah standar hukum Allah. Kalau tadi dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka hukum kasih mengatakan janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ungkapan ini, saudara-saudari, jangan kita artikan secara hurufiah. Maksud Yesus adalah jangan membalas kejahatan yang dilakukan teman itu dengan kejahatan, tetapi boleh membalaskannya, tetapi dengan perbuatan baik. Itulah yang membedakan kita dengan anak-anak gelap, dengan anak-anak terang, anak-anak iblis dengan anak-anak Allah. Itulah yang membedakan kita. Pertama tadi di awal, bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita harus mewarisi sifat dan sikap Allah, Bapa kita, yang tidak mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahkan dikatakan tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Tapi tidak ditafsirkan harafiah. Amanginang ya, saudara-saudari, nanti kalian coba pula kan, kalian tampar teman kalian nanti pulang gereja. Dikasih enggak pipi kanan? Coba dulu, kayak gitu kan. Malah ditonjok kan. Jangan nanti dicoba ya. Coba dulu tampar pipi kanannya. Mau nggak dia ngasih? Atau kalian nanti menampar pipi saya kan? Mungkinkah saya kasih pipi kiri? Artinya tidak harafiah. Tapi ketika ditampar, jangan tampar. Senyum aja. Nah itu kalau apanya. Artinya jangan balaskan lah yang jahat. Bisa dibalas, bisa. Tapi dengan perbuatan yang tidak sama seperti dia. Kalau kita membalaskan seperti yang dilakukannya, apa bedanya aku dengan dia? Aku anak-anak Allah. Dia tidak. Kalau orang itu melakukan kejahatan dan dia hidup dalam kejahatan, dia jahati kita dan kita membalas dengan kejahatan yang sama. Sama dong kita. Sahorong berarti kita. Sarombang berarti. Berarti kita jadi sama dengan dia. Allah mengatakan nggak boleh sama anak-anak gelap dengan anak-anak terang, anak-anak iblis dengan anak-anak Allah. Makanya Allah menawarkan hukum kasih. Ada banyak perbuatan-perbuatan kasih, saudara-saudara, yang diucapkan oleh Yesus dalam nats khotbah ini. Di ayat 40, kalau kita perhatikan, dikatakan, orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ini semua sikap kasih. Ada orang meminta bajunya, malah jubahnya yang dikasih. Lebih gede lagi dikasih malah. Ayat 41, yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya kan? Dipaksa. Dulu orang Romawi kan, hukum cambuk, dipaksa untuk berjalan 1 mil. Ayo, jalan. Tapi Yesus mengatakan, berjalan kamu 2 mil. Artinya jangan dibalas, itu artinya. Gak usah mengeluh. Jalanilah. Seolah-olah seperti itu kan. Sekali lagi,
Saya mengatakan jangan kita tafsirkan secara hurufiah, tetapi yang mau Tuhan maksudkan, makna terkandung di dalamnya, jangan balaskan. Kalau kamu tidak mau berjalan 1 mil, jangan lakukan kejahatan melawan dia. Tetapi tabahlah, bersabarlah, sambil berdoa. Jangan balaskan. Bukan berarti kita mentolerir kejahatan itu, membiarkan kejahatan itu. Tetapi kita mau menghindarkan diri kita supaya tidak sama seperti dia. Kemudian ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Wah, ini susah sekali dia. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Kalau orang meminta kepada kita, katanya harus diberi. Jangan menolak orang yang meminjam daripadamu. Kalau ada orang yang meminjam, pinjam dong handphonemu, harus dikasih katanya. Ini juga jangan harfiah juga ya. Tetapi apa katanya? Lakukanlah yang baik, berbuat baiklah. Kalau bisa kita membantu-bantu, kalau bisa kita meminjamkan, pinjamlah. Abang Inam, semua ungkapan ini menjelaskan kepada kita, jangan membalaskan perbuatan jahat orang lain kepada kita. Tetapi berusahalah tampil beda, membalaskannya bukan dengan sesuatu yang jahat, tetapi yang baik. Supaya kita berbeda dari dia. Tetapi tampillah dengan sikap yang berbeda sebagai anak-anak Bapa di sorga, yang selalu hidup dalam kasih, tidak pendendam, tidak pembalas kejahatan, tidak pembenci, tetapi pengasih dan pendoa. Saudara-saudari, sanggupkah kita melakukan ini? Harusnya sanggup. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kita harus memahami ayat terakhirnya. Sebenarnya intinya di situ, kuncinya di situ. Kita harus meyakinkan diri kita dulu. Kita harus menerima status baru kita dulu. Kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Ini harus beres dulu bagi kita. Betulkah Inan, Amang, kawan-kawan semua? Sudah yakinkah kita menerima status kita sebagai anak-anak Allah? Atau masih ragu-ragu? Atau masih sangsi? Kalau betul-betul kita menyadari diri kita adalah anak-anak Allah, gak sulit apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada kita pada sore hari ini. Kita adalah anak-anak Bapa di surga. Bila kita benar-benar mengakui dan menerima status ini, maka kita sanggup dan kuat melakukan semua yang Yesus katakan lewat khotbah minggu ini. Yesus tidak membalaskan kejahatan yang dilakukan orang yang membenci dia. Yesus pernah diludahi, tetapi Yesus tidak meludahi orang yang meludahinya. Yesus pernah diolok-olok, tetapi Yesus tidak mengolok-olok orang yang mengolok-olok dia itu. Yesus pernah dicambuk, tetapi Yesus tidak balik mencambuk orang yang mencambuk itu. Yesus pernah disalibkan, tetapi Yesus tidak membalaskan dengan menyalibkan orang-orang yang menyalibkan dia. Yesus justru berkata di kayu salib itu dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kenapa Yesus sanggup? Bukan saja karena dia Tuhan, tetapi dia adalah anak Allah. Itu makanya setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Yesus sebagai manusia, dia serahkan kepada Tuhan. Ya Bapa, ketika dia juga berdoa di Taman Getsemani, dia berkeringat darah, dia takut dan gentar menghadapi kematian itu. Tetapi dia berserah diri kepada, ya Bapa, ya kan? Kalau boleh Bapa, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan keinginanku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Di sini mau diklarifikasi, dikonfirmasi kawan-kawan, keanakan kita itu. Yesus sebagai anak Allah, dia setia sebagai anak kepada Bapa. Status kita sama dengan Yesus. Kita juga anak-anak Allah. Kita juga anak-anak Bapa di surga.
Kalau Yesus sanggup, kita juga sanggup, kawan-kawan. Kita jangan hanya melihat Yesus itu Tuhan. Mungkin saja kita mengatakan, dia kan Tuhan. Tetapi dia adalah manusia, 100% manusia. Anak Allah. Dia lapar, ya. Dia sakit, ya. Dia pernah lemah, capek, ya. Memikul kayu salib. Itulah tandanya kemanusiaan dia. Sama seperti kita. Dia pernah takut menghadapi kematian, ya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia memohon kepada Bapa di surga. Kita juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kawan-kawan semua, saudara-saudari. Selama kita mengimani status kita sebagai anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita menghidupi hukum kasih yang menjadi standar Bapa kita di surga. Kasihilah sesama manusia, jangan membalaskan kejahatan, mari saling mengampuni dan memaafkan. Berdoalah bagi mereka yang membenci kita. Dengan demikian, kita sedang menampilkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah, anak Bapa di surga dalam kehidupan kita, dalam interaksi kita di dunia ini. Saudara-saudari, coba kita bayangkan. Jika ini terjadi, maka akan banyak sekali terjadi perdamaian. Karena saling mengampuni, terjadi rekonsiliasi karena tidak membalaskan kejahatan, tetapi dengan perbuatan baik. Dan akan banyak mengalami sukacita dan berkat karena saling mendoakan. Jika ini terjadi dalam komunitas gereja, dalam persauran kita, dalam interaksi kita, persahabatan kita, di kampus, di gereja, di tempat, di semua aktivitas kita, di rumah kita, maka akan banyak sekali orang yang tadinya saling membenci, sekarang berdamai, rekonsiliasi. Karena apa? Karena dia tidak menganut hukum Yahudi tadi. Meskipun engkau membenci aku, tetapi aku tetap mengasihi kamu, karena aku anak Tuhan. Susah mengatakan seperti itu bagi orang bisa ya, bisa tidak. Tetapi selama kita mengimani, aku ini anak Allah. Apapun yang kamu lakukan sama aku, perilaku apapun yang kamu perbuat sama aku, tetapi aku akan tetap mencintai engkau, tetap mengasihi engkau. Itulah yang disebut dengan cinta tanpa syarat, kasih tanpa syarat. Bagaimanapun orang memperlakukan aku tidak akan pernah berubah. Kasihku, kualitas imanku akan tetap mengasihi orang yang penuh dengan kasih. Karena itulah yang diteladankan oleh Bapakku yang di surga. Amin.